Kami akan langsung mengajak Anda untuk menuju ke kantor BMKG Jakarta. Ada rekan Kristi Dewi yang akan mengabarkan informasi terupdate mengenai adanya gempa yang terjadi di Kepulauan Talaut. Silakan Kristi. Ya, Suci, saya akan mengajak Anda untuk melihat seberapa jauh dari lokasi gempa, yaitu di Mindanao, Filipina, ke arah Indonesia, yaitu baik di daerah Manado, kemudian juga Talaut. Pak, sudah bersama dengan saya di sini dari pihak BMKG untuk menunjukkan kepada Anda, Pak, boleh ditunjukkan jarak antara Filipina dan juga daerah Talaut sendiri yang terjadi gempa. Jadi bisa dilihat di peta sini ya. Jadi di sini adalah yang lingkaran oranye ini. Ini adalah lokasi epicenter dari gempa bumi Mindanao itu dengan kekuatan MW 7,0. Ya, kemudian dari gempa bumi ini berjarak sekitar 200 km dari Kepulauan Talaut di sini ya. Kepulauan Talaut jaraknya 200 km. Kemudian untuk di daerah Maluku Utara bisa dilihat di sini jaraknya sekitar 400 hingga 500 km dari pusat gempa. Dengan jarak yang lumayan ini, kemungkinan untuk dampak kerusakan sebenarnya kecil, namun patut diwaspadai dengan magnitud sekian. Jadi kita terus mengupdate data-data kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi ini dari BPBD dan BNPB di wilayah setempat, gitu. Berarti kalau dilihat ini jaraknya bisa dikatakan cukup jauh atau dekat dengan wilayah Indonesia sendiri? Sebenarnya untuk wilayah Indonesia sebenarnya dari kota-kota di Indonesia seperti di Kepulauan Talaut dan ini lumayan jauh. Sebenarnya jauh dan dekat itu relatif, namun bisa kita katakan bahwa ini lumayan jauh ya. Makanya kita juga kategorikan gempa bumi ini di wilayah B dalam SOP kita, begitu. Berarti dengan jarak seperti ini bisa dikatakan cukup terasa gempanya di wilayah Talaut sendiri, apa seperti apa, Pak? Ya, jadi berdasarkan laporan dari masyarakat yang sudah kita terima, jadi memang ada laporan dirasakan dari masyarakat seperti di Kepulauan Talaut itu sekitar 4 MMI ya. 4 MMI itu juga lumayan dirasakan. Kemudian di beberapa wilayah di Maluku Utara seperti Ternate di sini, Jailolo itu juga dirasakan sekitar 2 hingga 3 MMI. Kemudian untuk Sangihe itu 3 sampai 4 MMI, begitu. Penyebab dari gempanya sendiri apa, Mas? Jadi untuk penyebab kita duga bahwa gempa bumi ini diakibatkan oleh aktivitas subduksi dari lempeng laut Filipina. Di sini ada batasnya, di sini lempeng laut Filipina menunjam di bawah Kepulauan Mindanao Filipina ini ya. Jadi ini lempeng laut Filipina, kemudian dia menunjam di sini batas kontak lempengnya. Di sini menunjam di bawah di bawah Kepulauan Mindanao Filipina, begitu. Berarti ada kerusakan di bagian lempengnya atau seperti apa kalau untuk dimengerti masyarakat? Sebenarnya ini gempa bumi itu adalah proses pelepasan energi ya dari kontak dari antara dua lempeng ini. Kemudian ketika dia kan lempeng itu selalu bergerak, dia bergerak bertemu, kemudian dia itu terdapat akumulasi stres karena memang permukaan dari lempeng itu tidak licin ya. Namanya batuan, permukaannya itu tidak rata. Jadi suatu saat dia itu ada bidang yang dia itu mengakumulasi stres. Kemudian ketika dia sudah mencapai titik jenuhnya, dia akan melepaskan stres itu dalam bentuk gempa bumi. Jadi seperti itu. Ya. Kalau dilihat kan ini posisinya lumayan dekat, Mas ya. Dengan apa dampak yang bisa dapatkan dari lumayan dekat ini, Mas, jaraknya? Mungkin ya dengan dekatnya wilayah Indonesia yang di Maluku Utara atau di Sulawesi Utara dengan kontak lempeng ini, sebenarnya potensi yang yang mungkin adalah ya itu tadi intensitas gempa buminya ya. Karena dia dekat wilayah kontak, otomatis mereka akan sering merasakan gempa bumi yang diakibatkan oleh pertemuan lempeng tersebut. Berarti masih ada gempa susulan atau ada potensinya, Mas? Untuk sampai saat ini kita sudah mencatat adanya 2 gempa bumi susulan yang diakibatkan oleh gempa bumi utama ini ya, begitu. Terima kasih banyak, Mas, untuk informasinya.
Ya, itu tadi informasi dari pihak BMKG Suci, dan sekali lagi untuk gempa bumi yang terjadi di Mindanao Filipina ini yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia ini tidak berpotensi tsunami. Suci.